Salah satu sistem penting yang punya peran vital pada tubuh manusia adalah sistem ekskresi. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi dan apa fungsinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita, di mana sisa-sisa metabolisme berupa senyawa-senyawa yang bersifat racun atau toksik, sehingga jika tidak dikeluarkan, ini akan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, peran dalam sistem ekskresi pada manusia, yang pertama itu kulit, kemudian yang kedua ginjal, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat adalah hati. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai organ kulit. Kulit ini merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh kita, yang mana kulit ini berperan sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Nah, tetapi bukan hanya itu saja, kulit ini juga selain sebagai organ ekskresi, juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan. Masing-masing lapisan ini mempunyai fungsi masing-masing. Lapisan pertama yaitu lapisan epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis, di mana lapisan epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Kemudian, lapisan Malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri, di mana lapisan Malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit kita dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Yang kedua ada lapisan dermis atau lapisan kulit jangar. Lapisan dermis ini merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis, di mana lapisan dermis ini lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis ini terdiri dari beberapa jaringan. Yang pertama ada pembuluh kapiler, berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kemudian ada kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak, berfungsi untuk menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Kemudian ada pembuluh darah, berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh atau jaringan. Kemudian ada ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf peraba, perasa, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Kemudian ada kantong rambut yang berfungsi sebagai tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Jadi, di antara lapisan jaringan ikat bawah ini dengan dermis tadi dibatasi oleh sel lemak, di mana lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Oke, itulah penjelasan tentang kulit. Jadi, kulit itu kenapa dia masuk ke sistem ekskresi? Karena dia bisa mengeluarkan metabolisme tubuh kita, yaitu berupa keringat. Kita masuk ke organ yang kedua, yaitu ginjal, di mana ginjal ini merupakan komponen utama dalam menyusun sistem ekskresi manusia, yaitu pembentukan urin. Jadi, manusia memiliki sepasang ginjal yang berukuran sekitaran 10 cm yang terletak di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Nah, jadi ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam darah kita, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, kemudian mensekresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam yang ada di tubuh kita. Secara umum, ginjal ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kulit ginjal, merupakan bagian terluar ginjal
yang biasa disebut korteks renalis yang berfungsi untuk menyaring darah. Yang kedua yaitu sumsum ginjal, merupakan bagian tengah ginjal yang biasa disebut medula yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Yang ketiga, rongga ginjal, merupakan bagian paling dalam yang biasa disebut pelvis renalis yang berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan urin. Ini ada 3 tahap. Yang pertama, filtrasi. Merupakan proses penyaringan sel-sel darah yang mana hasil proses filtrasi ini merupakan urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino. Tapi ini sudah tidak mengandung protein dan darah lagi. Yang kedua ada reabsorpsi, di mana ini proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, dari hasil reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Kemudian yang ketiga ada augmentasi, di mana proses penggumpalan cairan dari proses sebelumnya. Jadi, dari hasil proses augmentasi adalah urin yang sesungguhnya, yaitu urin yang kita keluarkan. Nah, itulah penjelasan mengenai organ ginjal yang merupakan organ ekskresi karena bisa mengeluarkan urin. Selanjutnya kita masuk ke organ paru-paru. Paru-paru manusia ini berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi yaitu sebagai organ pernapasan. Ini merupakan fungsi yang paling utama. Kemudian paru-paru ini juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan itu sendiri. Nah, gas-gas seperti apa sih yang dikeluarkannya? Yaitu gas CO2 yaitu karbon dioksida dan gas H2O yaitu uap air. Selain itu, paru-paru ini juga berfungsi sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembapan yang ada di tubuh agar tetap normal, seperti batuk, bersin. Ini merupakan mekanisme alami tubuh yang melibatkan paru-paru dan saluran pernapasan untuk mengeluarkan zat kimia atau gas beracun seperti debu, kuman, virus, dan benda asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Selanjutnya adalah organ hati. Hati adalah organ yang berukuran besar dengan berat sekitaran 1 kg, di mana organ ini terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Jadi, hati ini berperan penting dalam proses pengolahan racun dan detoksifikasi. Salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah oleh hati adalah amonia, yaitu zat dari sisa hasil penguraian protein di tubuh kita, di mana kalau pasalnya amonia ini kita biarkan menumpuk dalam tubuh, maka bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan di tubuh kita, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal kita. Selain amonia, zat lain yang dibuang atau diekskresikan oleh hati adalah zat beracun dalam darah, misalnya akibat konsumsi alkohol atau obat-obatan. Kemudian selanjutnya sel darah merah yang rusak dan kelebihan bilirubin yang dapat menyebabkan sakit kuning. Sistem ekskresi ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap kesehatan kita. Misalnya, jika sistem ekskresi ini tidak berfungsi dengan normal, ada banyak hal bahaya dan zat-zat yang berbahaya yang dapat menumpuk di dalam tubuh kita yang menyebabkan penyakit yang mana sebagai contohnya adalah penyakit batu ginjal dan penyakit kuning. Itulah tadi penjelasan mengenai sistem ekskresi pada manusia.